Shalom, apa kabar sahabat? Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Sitohang. Doa dan harapan kita, Tuhan menyertai saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan renungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-21 di dalam ayat yang ke-14 sampai 19. Saya bacakan demikian. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Amin. Mata merupakan panca indera tubuh manusia yang berfungsi untuk melihat. Apabila mata terganggu, maka penglihatan seseorang juga akan terganggu. Karena itu, mata adalah aset penting yang harus dijaga dan dilindungi dari berbagai gangguan. Nats firman Tuhan yang kita baca memberi pesan kepada kita bahwa jika kita sedang mengalami ada masalah, maka masalah itu perlu disikapi karena akan menentukan pilihan selanjutnya. Bila mana cara pandang kita hanya dari sisi jasmani, akan menyulitkan kita karena kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah itu. Hagar di dalam menghadapi masalahnya, dia memandang dengan mata jasmaninya sehingga dia tidak mampu melihat bahwa di sekitarnya ada sumur. Karena itu dia meninggalkan anaknya di semak-semak itu karena dia berkata dia tidak sanggup melihat anak itu mati kehausan. Tetapi di saat dia melakukan itu, dia menghindar, menjauh sedikit dari tempat di mana anak diletakkan itu. Dia menangis dan berseru dan bermohon keterlibatan Tuhan akan masalah situasi yang dialami. Lalu dalam waktu itu juga Allah membuka mata jasmani daripada Hagar sehingga dia melihat bahwa di sekitarnya ada sumur. Karena itu dengan secepat kilat dia pergi mengambil kirbatnya dan mengisi air dan memberi anaknya minum. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bisa jadi juga setiap kita sedang berada dalam mengalami masalah, bisa jadi itu karena sakit penyakit, bisa jadi itu karena masalah pekerjaan, bisa jadi karena pergumulan masalah atau berbagai hal yang lain yang menghadang kita. Kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar dari Hagar bahwa saat kita mengalami situasi genting seperti itu, langkah yang terbaik yang kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang turun tangan yang akan memberi jalan keluar di setiap persoalan yang kita alami. Ada satu ilustrasi. Ada seorang bapak yang berprofesi sebagai penjual sisir. Dia berada di lingkungan sebuah biara kungfu. Pada suatu saat dia mengalami kesulitan secara ekonomi, dia tidak tahu harus minta tolong kepada siapa, dia tidak tahu harus minta bantuan kepada siapa, tidak ada keluarga, sanak saudara, famili, atau orang lain yang bisa menolong dia. Akhirnya dia mengambil satu kesimpulan, segera pulang dari tempat dia jualan sisir itu. Dia pulang ke rumahnya, mengajak istri dan anak-anaknya berdoa, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menyembah.
Maka sesudah mereka dengan khusyuk beribadah di rumah mereka, maka Tuhan memberikan inspirasi baru kepada bapak penjual sisir itu. Maka dengan semangat, dengan keberanian, dengan keyakinan, dia pergi menemui pimpinan biara kungfu itu dan bermohon supaya nama daripada biara kungfu itu dibuat menjadi merek daripada sisirnya dengan perjanjian. Maka jika berhasil, hasil dari penjualan atau untung dari penjualan sisir itu akan dibagi dua. Dengan demikian setelah semua berjalan dengan baik, persetujuan kedua belah pihak, maka benar-benar pembuatan sisir itu dapat menghasilkan hasil yang besar, penjualan laku. Maka sisir itu dibuat menjadi souvenir bagi orang-orang yang datang berkunjung di biara kungfu itu. Maka dari hasil itu bisa memenuhi seluruh keperluan penjual sisir dan sebagian lagi juga dapat menguntungkan biara kungfu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila mana kita sedang mengalami semua memang saat-saat berada di jalan buntu, percayalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, memberi solusi, jalan keluar di setiap persoalan yang kita alami. Semangat dan sukses sahabat.